bahwa negara ini, di rezim ini masih darurat penistaan agama, masih darurat kriminalisasi ulama, itu kemudian juga masih darurat negara ini dikangkangi oleh oligarki, masih darurat negara ini betul-betul masih daripada ancaman-ancaman paham-paham komunis yang belum sampai saat ini pemerintah belum punya sikap tegas terhadap paham-paham komunisme itu. Jadi masih banyak PR sebenarnya. Maka kami sudah jelas akan menjalankan instruksi daripada Istimewa Ulama agar seluruh elemen-elemen yang tergabung dalam yang mengikut dalam Istimewa Ulama, perwakilan-perwakilannya di seluruh Indonesia untuk menjalankan mendukung Amin, Anies dan Imin untuk siap menjadi presiden dan wakil presiden. Ini juga termasuk dukungan dari Habib Rizik Syihab dan juga seluruh keluarga PA212 terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Betul. Seperti apa? Sangat betul itu, karena sudah keluar instruksi dari Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk segera mendukung pasangan Anies dan Imin. Oke, artinya sudah jelas saat ini sudah resmi bahwa RS dan juga PA212 menjatuhkan dukungan pada Anies dan Caimin. Sekali lagi betul, saya sudah resmi banget, apalagi kita mengapresiasi daripada statement daripada Anies ketika debat itu untuk mengangkat kasus kilometer 50, karena sangat sulit kilometer 50 ini. Saya sudah mencoba untuk menaikkan kasus kilometer 50 melalui media manapun, memang agak sulit. Tetapi kita mengapresiasi ternyata ada angin segar yang dibawa oleh pasangan Imin yang kita nggak duga-duga. Ternyata Anies menyampaikan untuk siap meninjau kembali daripada kasus kilometer 50 karena masih jauh dari rasa keadilan, karena masih ada saksi yang nggak diberikan kesaksian. Begitu juga masih ada keluarga daripada kilometer 50 itu yang jauh merasa terzolimi, benar-benar tersakiti, dan mereka tidak ada yang bisa memenuhi rasa keadilan terhadap mereka. Baik, Habib Novel, mohon maaf saya ingin konfirmasi kalau dulunya soal pembubaran FPI ini kan PKB juga pernah begitu vokal begitu kan untuk kemudian mendesak pembubaran FPI. Apakah ini tidak kemudian jadi salah satu pertimbangan atau Habib Rizik Syihab sendiri sudah melupakan masalah pembubaran FPI yang pernah digaungkan juga oleh PKB atau seperti apa? Kan Muhaimin Iskandar berasal dari PKB, Habib Novel. Iya, jadi kita sudah melangkah ke depan, mungkin sudah clear dengan hadirnya Cak Imin sebelum Istimewa Ulama, ketika hadir dalam pernikahan putri Habib Rizik, kemudian hadir kembali dalam Istimewa Ulama, kemudian juga menandatangani daripada fakta integritas. Saya rasa untuk PKB clear. Karena kan PKB ini boleh dikatakan Cak Imin ini sudah mewakili daripada aspirasi daripada partai PKB. Nah, itu saya rasa sudah clear. Tinggal kita bersama-sama melangkah ke depan. Bagaimana nanti PKB bersama kami, bersama Anies Baswedan itu akan siap untuk mensukseskan Pilpres 2024 yang insya Allah kita akan perjuangkan Anies dan Imin untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Termasuk juga melupakan kekecewaan dari PA212 yang mana pernah mengatakan kecewa karena Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar. Bagian itu juga sudah dilupakan dan sama-sama melangkah maju untuk mendukung paslon nomor 1. Kalau melangkah maju pasti kami melangkah maju. Cuman kan kita tetap punya catatan. Kalau memang satu putaran ini Amin menang, ya mungkin kita bisa bersama-sama bersinergi untuk bisa membangun bangsa, untuk kembali FPI pada kiprahnya dan mengusut kilometer 50. Akan tetapi kan nanti ada mungkin kalau kemungkinan 2 putaran kan kami harus siap-siap juga. Kami harus pasang kaki-kaki juga. Nanti setelah mungkin terjadi 2 putaran, bisa dikatakan Anies atau pasangan Amin ini nggak masuk. Nah, ini kan akan menjadi PR. Apakah PKB tetap konsisten bersama kami untuk kembali
mengangkat kasus kilometer 50 dan pembubaran FPI, atau memang menjadi lawan kembali gitu. Nah, ini kita belum final gitu, karena kita belum final sampai saat ini. Oke, di periode putaran pertama ini sudah pasti menjatuhkan dukungan pada pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Namun di putaran kedua nanti apabila memang Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar pahit-pahitnya tidak bisa melaju ke putaran kedua, artinya apakah kemudian PA212 ini akan menjatuhkan dukungan pada dua paslon yang tersisa, Habib Novel, atau akan seperti apa? Betul. Nanti kan kita lihat lagi, nanti insya Allah akan istimewa ulama lagi. Nah, bagaimana koalisi-koalisi partai yang untuk bersama dengan Amin, bagaimana itu PKB, bagaimana PKS, bagaimana dengan Nasdem, itu kan akan dievaluasi kembali. Siapa yang masih tetap bergabung dengan kami ketika istimewa ulama ini menentukan salah satu capres dan cawapresnya, apakah PKB masih bersama kami, PKS bersama kami, Nasdem bersama kami untuk mendukung daripada istimewa ulama untuk menentukan salah satu pilihan yang ketika nanti ada putaran kedua. Nah, nanti itu akan harus ada pembahasan lagi gitu. Jadi kita nggak mau terburu-buru mengambil sikap terhadap PKB, namun kita apresiasi dengan PKB diwakili Amin mau menandatangani fakta integritas. Itu kan kita apresiasi saat ini gitu. Oke, baik. Habib Novel, saat ini bagaimana kemudian hubungan antara PA212 termasuk FPI Habib Rizik Syihab bersama dengan Timnas Amin dan juga Anies Baswedan sampai Mohaimin Iskandar sendiri? Apakah kemudian kerap ada agenda pertemuan untuk membahas bagaimana menuju pemenangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, atau sejauh mana hubungannya, Habib Novel? Jadi ada orang-orang kami sudah masuk di tim pemenangan Anies ya. Termasuk Kokapten ada di situ dari orang kami, elemen 212, Bapak Yusuf Marta. Nah, Bapak Yusuf Marta ini yang memang bergabung dalam langsung di tim nasionalnya Anies Imin ini, untuk kita percaya mewakili aspirasi kita untuk diperjuangkan melalui dari Bapak Yusuf Marta itu sendiri, yang menjadi co-kapten daripada tim Amin itu sendiri gitu. Kemudian juga ada tim hukum kita yang bergabung dalam tim hukum Amin, itu kita sudah percayakan kepada mereka. Makanya keluar kilometer 50 karena ada tim hukum kami yang menyampaikan pendapat untuk dinaikkan kilometer 50, dan itu disambut baik oleh Anies Baswedan. Oke, baik. Habib Novel, ini untuk Habib Rizik Syihab sendiri, apakah kemudian juga turun langsung untuk membawa suara untuk kemenangan Anies Baswedan, atau bagaimana untuk Habib Rizik Syihab sendiri? Untuk Habib Rizik Syihab tentunya beliau sendiri yang tahu. Saya tidak berkapasitas untuk tahu daripada langkah-langkah pribadi Habib Rizik sampai saat ini, gitu. Oke, artinya nanti bagaimana kemudian Habib Rizik ini membantu pemenangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar juga dilakukan atas pribadi sendiri, seperti itu, Habib Novel? Ya, mungkin kan beliau punya langkah-langkah sendiri, akan tetapi yang istimewa ulama itu sudah mewakili beliau gitu. Karena beliau kan saat ini masih dalam keadaan berkabung, masih keadaan berduka, untuk menentukan langkah-langkah yang lebih penting untuk organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin kalau urusan politik sudah diserahkan perwakilannya kepada Bapak Yusuf Marta, mungkin seperti itu. Pasti Yusuf Marta ini berkoordinasi dengan Habib Rizik, juga bersama-sama dengan elemen-elemen 212, P212, FPI, GNPF Ulama, maka kami akan berkoordinasi langkah-langkah ke depannya bagaimana. Gitu. Cukup diwakili oleh Bapak Yusuf Marta. Oke, baik. Habib Novel, ini kalau kita berbicara soal bagaimana adanya peninjauan ulang FPI, begitu kan, tadi Habib mengatakan di putaran kedua masih akan mempertimbangkan apabila memang Amin tidak bergabung di dalamnya. Kalau ternyata dari dua paslon yang tersisa ini juga tidak membawa isu untuk peninjauan kembali FPI, artinya apakah juga ada kemungkinan bahwa PA212 ini tidak akan menjatuhkan pilihan pada salah satu kandidat pun? Ya, nanti kita tunggu ijtima ulama. Ya, saya nggak bisa mendahulukan daripada ijtima ulama. Oke. Baik, Habib Novel. Ini kalau berkaitan soal pencapresan, Habib Novel, tadi ada beberapa hal yang disinggung soal bagaimana peninjauan kembali FPI, kemudian soal kilometer 50. Apalagi yang kemudian diharapkan oleh alumni dan juga PA212 ini
terhadap Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dalam 5 tahun mendatang apabila memang nantinya paslon nomor urut 1 ini terpilih sebagai presiden? Gimana tadi? Ini kan ada beberapa isu yang memang diangkat sekali oleh PA212 soal kilometer 50, termasuk soal bagaimana peninjauan ulang FPI. Ada hal lain tidak, Habib Novel, yang juga jadi salah satu PR bagi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dibawa oleh PA212? Oh, sangat banyak, terutama penistaan agama. Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa negara ini, di rezim ini, masih darurat penistaan agama, masih darurat kriminalisasi ulama, itu kemudian juga masih darurat negara ini dikangkangi oleh oligarki, masih darurat negara ini betul-betul masih daripada ancaman-ancaman paham-paham komunis yang belum sampai saat ini pemerintah belum punya sikap tegas terhadap paham-paham komunisme itu. Jadi masih banyak PR sebenarnya. Oke, termasuk juga 13 poin yang ada dalam hasil Ijtima Ulama itu juga jadi salah satu PR yang disampaikan pada Anies. Iya, benar. Karena memang salah satu 13 poin itu adalah kriminalisasi ulama, kemudian maraknya penistaan agama dalam rangka penegakan hukum. Itu masih banyak PR. 13 poin itu sudah termasuk dalam untuk penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang kami laporkan, beberapa tokoh-tokoh ataupun pimpinan-pimpinan baik dari unsur pemerintahan maupun tokoh-tokoh nasional yang sudah kami laporkan, termasuk saya pelapor-pelapor tokoh-tokoh yang menistakan agama, yang insya Allah mungkin juga nanti besok atau hari Sabtu kami akan melaporkan Zulkifli Hasan atas dugaan penistaan agama, menyerang daripada syariat sholat. Nah, itu menjadi PR buat kita. Kalau nanti Amin menjadi presiden dan wakil presidennya, kita berharap Julhas ini bisa diproses dan bisa dijebloskan ke dalam penjara. Oke, artinya dalam pelaporan terhadap Zulkifli Hasan yang dilakukan oleh PA212 ke pihak kepolisian, Habib Novel. Iya, saya selaku praktisi hukum yang memang saya pertama yang melaporkan Ahok, kemudian Sukmawati, kemudian ada beberapa Denny Siregar, kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh termasuk Muafik, termasuk Yakut, oknum Menteri Agama, itu sudah kami laporkan sampai saat ini nggak diproses, dan itu menjadi PR buat kita. Jadi kita akan mudah-mudahan poin-poin apa yang kita sampaikan kepada Amin ini ketika menjadi presiden itu menjadi tujuan utama kami dalam penegakan hukum, tidak akan pandang bulu untuk menjerat hukum kepada siapapun pelanggar hukum, begitu. Oke, baik. Habib Novel, ini kan debat akan dilaksanakan tanggal 22 esok hari artinya. Dalam debat pertama, Anies Baswedan membawa isu soal bagaimana kilometer 50 ini harus diusut. Apakah juga kalau dari Habib Novel sedianya ada permasalahan yang juga harus diangkat oleh Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres kemarin? Apa harapan besar dari Habib Novel? Jadi harapan besar kita untuk debat kedua ini kan belum tentu dalam masalah hukum. Nanti kan debat kedua ini kita lihat kisi-kisinya, poin-poinnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau yang untuk pertama kami udah apresiasi dan kami sangat mendukung dengan maksimal, dengan komitmen daripada apa yang Anies sampaikan itu betul-betul sudah mewakili perjuangan kita itu.